Gimana nih kabarnya? Semoga kabarmu baik-baik aja ya. Kalaupun gak baik-baik aja, gak apa-apa kok. Tapi aku yakin kamu sekarang kalau ditanya gimana kabarnya, kamu pasti selalu jawab baik kan? Aku tahu kok. Mungkin sekarang kamu gak pengen orang lain tahu keadaanmu yang sebenarnya. Iya kan? Aku juga tahu rasanya di posisi itu. Kalau jawabnya kabarku gak baik, kalau jawab gitu tuh pasti mereka bakalan tanya, kenapa? Ada masalah ya? Sedangkan kita gak mau cerita, kita kenapa? Jadi salah satu alasannya kenapa jawab baik ya karena itu. Kamu lagi gak baik-baik aja kan? Tenang, kamu gak sendirian kok. Di luaran sana tuh ada banyak banget yang di keadaan yang sama kayak kamu. Mereka lagi gak baik-baik aja. Mereka cuma pura-pura aja. Pura-pura bahagia dan pura-pura terlihat baik-baik aja. Kalau ditanya ya kayak kamu kenapa? Pasti jawabnya tuh, aku gak apa-apa kok, gak apa-apa. Sebenarnya gak ada orang yang benar-benar kuat. Cuma kelihatan kuat aja, tapi sebenarnya mereka rapuh banget. Kayak ada orang yang nangis sambil bawa kendaraan, ada yang nangis di kamar sendirian. Sering banget nangis sendirian tanpa ada satupun orang yang tahu. Mereka kalau di hadapan orang-orang tuh kayak kelihatan bahagia banget. Dia cuma kelihatan kuat, tapi sebenarnya cuma dikuat-kuatin aja. Sama persis kayak kamu sekarang kan. Menurutku dia yang peduli sama orang lain, selalu menguatkan orang lain. Sebenarnya dia sendiri tuh juga butuh dikuatkan. Malahan sebenarnya dia sendiri yang lebih butuh dipedulikan dan lebih butuh dikuatkan. Mungkin karena dia tahu gimana rasanya di posisi itu, dia jadi lebih ngerti dan paham gimana rasanya. Makanya orang yang rapuh tuh kayak selalu siap buat menghapus air mata orang lain, selalu siap menjadi sandaran orang lain dan menguatkan bahu orang lain. Dia sendiri tuh paling butuh itu semua. Dia bisa banget untuk menguatkan orang lain, tapi gak bisa menguatkan diri sendiri. Dia bisa ngerti orang lain, tapi gak bisa mengerti dirinya sendiri. Kayak kamu sekarang juga kan? Kalau kamu sekarang ada masalah apapun itu dan kamu gak pengen cerita ke siapapun, tolong banget semangatin dirimu sendiri ya. Karena orang lain gak tahu kan kalau kamu gak baik-baik aja. Karena memang kamunya aja yang gak mau cerita. Jadi sekarang kamu tuh di posisi dimana cuma kamu aja yang tahu kalau kamu gak baik-baik aja. Sekarang tugasmu nasehatin dirimu sendiri kayak kamu nasehatin orang lain. Semangatin dirimu sendiri kayak kamu nyemangatin orang lain. Tenangin dirimu sendiri kayak kamu nenangin orang lain. Bisa kan? Oke, bisa ya? Hal baik apapun yang kamu lakukan ke orang lain, kamu juga harus ngelakuin itu semua ke dirimu sendiri. Oke? Sebenarnya tuh ada banyak banget orang yang ngerasa hidupnya lagi gak baik-baik aja. Cuma mereka tuh pintar banget menutupinya. Banyak orang yang bilang, semakin dalam luka, maka semakin kencang kita tertawa. Semakin gak baik-baik aja, akan semakin terlihat bahagia. Iya gak sih? Kamu, aku, kita, dia, mereka cuma gak mau cerita aja kalau ada masalah. Terkadang orang yang terlihat bahagia banget, justru mereka adalah orang yang paling banyak menyembunyikan luka. Iya gak sih? Aku tahu banget kok gimana rasanya.
pas lagi gak baik-baik aja, tapi kita gak mau cerita ke siapa-siapa. Kayak aku ngerasa cuma punya diriku sendiri. Aku harus nyemangatin, merhatiin, dan lebih meduliin diriku sendiri. Kamu juga harus gitu ya. Kalau kamu bisa nyemangatin orang lain, kamu juga harus bisa nyemangatin dirimu sendiri. Ngerti kan? Kalau orang lain aja gak ada yang tahu keadaanmu yang sebenarnya gimana, terus dirimu sendiri juga gak peduli, terus gimana dong? Kamu gak kasihan sama dirimu sendiri. Kalau kamu selalu nyelamatin orang lain dari kesedihan, terus pas kamu sedih, siapa lagi yang harus menyelamatkanmu dari kesedihan? Hah? Orang lain tuh belum tentu sepeduli kamu kan? Kamu boleh kok meduliin orang lain. Tapi jangan lupa, kalau kamu juga butuh dipeduliin. Mungkin sekarang kamu memang ada di posisi dimana kamu ngerasa gak ada yang peduli sama kamu. Kamu dipaksa untuk menjalani hal yang sebenarnya kamu gak mau menjalaninya. Kamu dipaksa kuat sama keadaan juga. Kamu gagal berulang kali juga mungkin. Merasa kecewa, sedih berlarut-larut, banyak nangis, merasa capek banget. Ingat satu hal, kamu gak akan ada di posisi ini terus kok. Misalkan, kalau ada hujan, pasti ada saatnya hujan itu berhenti kan? Ya meskipun ada sih di beberapa tempat yang ada kejadian hujannya sampai berhari-hari, tapi tetap aja hujannya bakalan bisa berhenti kan? Begitu juga kamu. Begitu juga masalah di hidupmu. Kalau kamu sekarang ngerasa sedih, ngerasa di titik terendah dalam hidupmu, kamu gak punya semangat lagi untuk menjalani semuanya, pasti ada saatnya kamu bisa bahagia. Dan kamu pasti bisa punya semangat lagi untuk menjalani semuanya. Kamu gak akan di posisi bawah terus kok. Pasti ada saatnya, entah cepat atau lambat, kamu akan di atas juga. Selalu ingat-ingat itu ya. Pokoknya mau seputus asa apapun sama hidup, jangan nyerah dulu ya. Bertahan dulu, jangan nyerah. Meskipun kamu bertahan sambil nangis gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu boleh kok nangis sepuasnya. Selama yang kamu mau, gak apa-apa. Selagi itu membuat kamu merasa lebih baik, gak apa-apa. Gak apa-apa, nangis aja. Tapi selalu ingat nangisnya jangan sampai berlarut-larut ya. Oke? Setelah kamu ngerasa lebih lega, kamu harus lebih semangat lagi ya. Oke? Kamu pasti bisa kok. Kita harus menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi ya. Jangan nyerah, jangan putus asa. Kamu pasti bisa kok. Kita harus menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi ya. Mau gimana pun keadaannya, harus semangat dan jangan nyerah. Oke? Semangat!